Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Engkau memberikan kami seorang santo, seorang imam yang sederhana, tapi memberikan dampak yang luar biasa dalam pertobatan, dalam kehidupan umat pada waktu itu. Dialah Santo Yohanes Maria Vianney. Meski bukan orang pandai, tapi kebijaksanaan Allah hidup dalam dirinya. Bantulah kami ya Bapa, supaya para imam-imam kami tidak mengandalkan kepandaian otak mereka semata-mata atau kejagoan dalam berbagai macam hal, kecuali kesucian dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk para imam-imam kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yohanes Maria Vianney yang dirayakan pada tanggal 4 Agustus 2020 adalah contoh dan pelindung untuk para imam seluruhnya. Diceritakan dia bukanlah orang yang pandai, sulit sekali untuk belajar dalam bahasa Latin pada waktu itu. Tetapi akhirnya dengan perjuangan, dengan pergulatan ketekunan dan keyakinannya, akhirnya ia ditabiskan dan ditempatkan di sebuah paroki yang jauh dari pusat kota, di kota Ars, semacam di pedesaan yang jauh sekali. Ternyata kesucianlah yang membuat dia menarik banyak orang. Terutama dalam sakramen pengakuan dosa, berbondong-bondong orang datang untuk mohon ampun lewat sakramen rekonsiliasi itu. Begitu banyak orang datang ke sana karena kesuciannya, karena keteguhannya, karena perjuangannya untuk mengizinkan dan membiarkan Tuhan memakai dia, menyentuh, menjamah, mengubah hati banyak orang. Sering saya berpikir, sering saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah khotbahku, apakah pengajaranku membuat orang bertobat? Saya mengatakan mungkin 1-2. Dan itu mungkin karena juga apa yang saya sampaikan lebih kepada apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan, belum sampai kepada Tuhan yang menyentuh, menggerakkan, Roh Kudus yang menggerakkan, berbicara kepada hati setiap orang. Itulah yang mungkin kelemahan kami, para imam, para pastor, para uskup juga. Maka tolong doakan kami semua di hari ini. Dan dalam bacaan pertama hari ini dalam kitab Nabi Yeremia, Tuhan menyatakan bahwa begitu besar dosa bangsa Israel. Sekali lagi, begitu besar dosa bangsa Israel. Sepertinya tidak mampu dan tidak dapat disembuhkan, tidak dapat diperbaiki, tidak dapat tersembuhkan, sangat parah. Dosamu begitu besar jumlahnya, ya. Dan telah melakukan ini semua kepadamu. Aku telah melakukan semuanya ini padamu. Dosa besar, kesalahanmu begitu banyak. Tetapi meskipun demikian, Tuhan berjanji lewat Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan memulihkan sampah, katakanlah, kotoran-kotoran bangsa Israel itu menjadi perjanjian antara umat Israel dan Allah. Dikatakan pada akhir teks ini, maka kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Meski dosa Israel begitu besar, Tuhan tetap mau mengadakan perjanjian dengan orang yang tidak pantas. Luar biasa. Saudaraku terkasih, Tuhan juga demikian dengan kita. Berapa banyak dosa kita, berapa banyak kesalahan kita, berapa banyak kerapuhan kita yang telah melukai hati Allah. Tetapi Tuhan tetap sayang dan cinta kepada kita, tetap memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Nah, kuncinya adalah sungguh-sungguh adalah pertobatan. Pertobatan dimulai dengan kejujuran diri sendiri untuk mengenal, mengetahui segala kerapuhan, kekurangan kita. Ketika kita tidak jujur dengan diri sendiri, pertobatan menjadi mustahil. Maka kita lihat dalam bacaan Injil hari ini ketika orang Farisi, orang Yahudi yang mempersoalkan hal-hal yang sepele, soal adat istiadat, soal makan, soal minum, soal hal-hal yang lahiriah gitu loh. Pertobatan bukan hanya perubahan perilaku dari tidak mencuri, ya, tidak mengatakan hal-hal yang sepele, bukan, tapi pertobatan itu adalah sikap batin yang di dalam.
ya, metanoia, kembali kepada Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar perubahan perilaku tertentu. Meskipun itu tetap penting, meskipun tetap perlu. Buah dari pertobatan adalah perubahan perilaku. Tetapi akarnya adalah suatu mentalitas yang berakar, bersumber pada Tuhan. Nah disitulah kita lihat pertobatan yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh kita di zaman ini. Ya, dibutuhkan oleh kita di zaman ini. Maka sebetulnya kalau kita perhatikan, salah satu aspek positif dari coronavirus adalah mengajar orang, mendidik orang untuk tidak terpaku pada hal-hal lahiriah, pada ritual liturgis, pada hukum-hukum yang kita jalankan. Tapi lebih dalam daripada itu pertobatan batin. Ya. Pada suatu sikap batin untuk kembali kepada Tuhan. Ketika itu tidak terjadi, maka hidup kita akan serupa kembali, akan berulang lagi pada saat yang sama. Maka terjadilah kita lihat dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, ya selalu mereka kemudian setelah kemudian bertobat, dosa lagi, bertobat, dosa lagi, dibuang di pembuangan oleh kerajaan A, kerajaan B, Nebukadnezar, Raja Sirus, semua Persia dan Babel. Karena bukan pertobatan batin. Dan kita tahu pertobatan itu bukanlah yang mudah. Bagaimana kita mengubah, bagaimana kita berusaha mengembalikan pribadi kita dari berubah hal sederhana saja kita susah. Maka mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat sungguh-sungguh mohon rahmat. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Allah, ya, supaya Tuhan mengubah, menyentuh, menjamah batin kita yang terdalam. Ya. Supaya Tuhan sendiri datang ke dalam hati kita dan berubah. Jujur kalau saya katakan, saya sering kali melihat YouTube bagaimana pertobatan saudara-saudara kita yang beragama Islam menjadi Kristen. Ya. Tuhan sendiri datang, menyentuh, menjamah, mengubah lewat mimpi, lewat pemahaman yang dalam akan kitab mereka sendiri. Di sana mereka menemukan sesuatu kedamaian. Mereka menemukan sesuatu perjumpaan dengan Yesus. Yesus yang menyentuh mereka dan membuka mata mereka. Ya, kebencian itu akhirnya menjadi benar-benar cinta kepada Yesus. Karena Yesus Tuhan. Tak bisa dikalahkan oleh pemikiran, oleh kebohongan, oleh ucapan-ucapan manusia tentang Yesus. Gak bisa. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita yang sudah terbiasa berjumpa dengan segala ritual, segala liturgi, segala kegiatan-kegiatan itu, mungkin sesekali kita bisa melihatlah mengapa Tuhan begitu bisa mengubah mereka menjadi manusia yang sungguh-sungguh dalam tanda petik yang fanatik, yang militan, ya, tidak membenci agama yang sebelumnya, tapi mengalami bahwa Kristuslah sungguh-sungguh Allah. Ya. Maka kalau kita lihat dalam berbagai macam mujizat-mujizat, Yesus mengatakan Yesus sungguh-sungguh Allah. Nah, inilah yang mungkin harus menjadi pergulatan kita. Pengalaman kita akan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berkuasa, yang menyembuhkan, yang membuka seluruh kelemahan, kerapuhan, keberdosaan, bahkan penyakit kita. Kita mohon rahmat itu dari Tuhan, supaya Yesus sendiri yang mengubah diri kita. Kita bersedia diubah, kita bersedia formasi, diubah, dibentuk oleh Kristus. Dan kita pelan-pelan, mungkin cara Tuhan membentuk, mengubah kita adalah cara yang pelan-pelan. Ada cara yang begitu drastis seperti Paulus, seperti orang-orang yang bertobat itu. Tapi kita mungkin dengan cara terbuka, membuka diri, terus mencari sebagai murid untuk mengenal lebih dalam kitab suci, mengenal Yesus, mencari Yesus, dan terus haus akan Yesus. Lapar akan Yesus. Itu yang mungkin dibutuhkan dari kita. Kalau kita tidak lapar akan Kristus, kalau kita tidak haus akan Kristus, mungkin juga kita mendapatkan kecil daripada sejauh mana kita berusaha untuk mencari Dia. Maka mari saudaraku, ya, kita terus mencari dengan penuh semangat, penuh gairah akan Yesus yang hidup, akan Yesus sebagai Allah, akan Yesus sebagai Tuhan yang menebus, membentuk diri kita. Semoga hati Anda tergerak oleh cinta akan Yesus, mencari Yesus dengan sepenuh hati. Gambar yang ada di depan ini adalah gambar Santo Yohanes dari salib. Seorang yang
mendorong kita untuk mencari Tuhan, untuk mendaki gunung Tuhan, mendaki gunung Karmel. Di puncak di sana ada Yesus yang menjanjikan kepada kita kedamaian yang tak dapat diberikan oleh dunia. Pengalaman dicintai oleh Yesus itulah yang mendorong orang untuk mencari Dia dengan sepenuh hati. Dia membuat madah yang luar biasa, madah rohani. Di mana engkau kekasihku? Ku mencari engkau, kutanyakan pada rumput-rumput yang bergoyang. Kutanyakan pada penjaga-penjaga malam, di mana kekasihku? Kalau Yesus menjadi kekasih hati kita, betulkah demikian? Saya harap demikian. Jadikan Yesus kekasih hatimu. Carilah Dia di dalam hidupku. Ketika kekasih itu kita cari, kita dorong, kita yakin kita mau mencari dan menemukan kerinduan. Dan kerinduan itu karena kita terluka. Ya, karena ada masalah, karena ada problem, karena ada sakit. Dan itulah yang mendorong kita untuk bertemu dengan Yesus. Ya, jadi justru ketika kita mengalami sakit itu, hati kita terluka untuk mencari Sang Penebus, Sang Penyelamat, Sang Penyembuh. Itulah Yesus, itulah kekasih hatimu. Semoga madah rohani dari Santo Yohanes dari salib, di mana kau kekasihku? Di mana engkau tinggal? Di mana engkau bersembunyi? Kau bersembunyi, aku mencarimu, terus-terus mencarimu. Malam hari, siang hari, tanpa henti-henti mencarimu. Itulah jiwa orang yang haus akan Tuhan. Itulah jiwa orang yang mencari Tuhan. Semoga hati Anda, hati kita semua rindu, haus akan Allah. Allah yang hidup. Allah yang sungguh, ya, yang dapat memenuhi seluruh kebutuhanku, kebutuhan kita. God is everything. Yesus segala-galanya bagiku. Dialah yang memberikan jawaban atas kerinduan, atas kelaparan, kehausan, kedahagaan kita. Yesus is the answer. Yesus adalah jawabannya. Lihatlah Yohanes dari salib. Di mana engkau kekasihku? Aku mencarimu. Aku mencarimu, kekasihku. Ku cari di manakah engkau? Semoga bara api ini membakar dalam hati Anda untuk mencari Yesus, Sang Sumber keselamatan. Amin. Bapa di surga, berkatilah anak-anakmu ini supaya engkau membakar hati semua orang sehingga mereka mencari hanya Yesus, bukan yang lain. Di mana engkau bersembunyi, karena Yesus telah melukai hati kita, telah membakar hati kita untuk mencarinya dimanapun juga, kapanpun juga, dalam situasi apapun juga. Tuhan, berkatilah kami semua, bakarlah hati kami seperti hatimu sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.